Pemirsa, pemerintah memperlakukan PPKM darurat di Jawa Bali sejak tanggal 2 Juli lalu, yang kemudian kini diperluas untuk wilayah luar Jawa Bali. Lalu apakah hal ini efektif menekan lonjakan kasus COVID-19? Kita akan bergabung dengan Dr. Tri Yudis Miko, epidemiolog dari FKM Universitas Indonesia. Selamat siang Pak Miko. Selamat siang Mas Fadri. Pak Miko, sebenarnya seberapa efektif PPKM darurat yang diikuti dengan adanya penyekatan dan pembatasan jam operasional tempat usaha, Pak Miko? Karena kita tahu ketika awal-awal PPKM darurat ini diterapkan, ternyata masih banyak para pekerja yang bahkan tetap bekerja dan berkerumun di sisi-sisi penyekatan. Tanggapan Anda, Pak Miko? Jadi efektivitas PPKM darurat itu tergantung partisipasi masyarakat. Kalau semua berpartisipasi untuk bekerja di rumah, 100%, kemudian hanya yang bekerja di sektor esensial bekerja, maka kemudian efektivitasnya bisa dibilang 90 atau 80%. Tapi meskipun sektor-sektor ini berkurang, kerumunannya kalau kita lihat sebenarnya berpindah pada titik-titik penyekatan. Terjadi kerumunan di sana. Tanggapan Anda, Pak Miko? Ya, jadi memang efektivitas ini tergantung kerumunan. Kerumunan yang saya masih lihat adalah kerumunan di pasar. Pasar-pasar tradisional masih terdapat kerumunan. Kemudian mall juga atau supermarket yaitu masih ada kerumunan. Kemudian di jalan-jalan yang ada penyekatan itu ada kerumunan. Oleh karena itu di kerumunan-kerumunan itu diamati juga. Jumlah kerumunannya ini di semua lingkungan itu harus diamati. Baik itu di masyarakat, kemudian di jalan, dan di tempat-tempat tertentu begitu. Itu sebagai indikator keberhasilan PPKM begitu. Selain itu, selain kerumunan, juga keberhasilan itu dilihat oleh yang pakai masker. Jadi di kerumunan itu apakah semuanya pakai masker dan juga yang berjaga jarak begitu. Jadi kerumunan itu menurut saya sih yang di penyekatan itu masih ada jaraknya. Dan menurut saya di pasar yang tidak ada jaraknya, di supermarket itu yang supermarket besar itu ada jaraknya, tapi yang supermarket kecil itu tidak ada jaraknya. Nah, itu harusnya diamati sebagai indikator proses begitu. Sedangkan indikator output itu adalah kematian akibat COVID, itu baik di rumah sakit maupun di masyarakat. Di RW saya saja sudah 2 orang, dan RW sebelah 2 orang. Seminggu ini yang meninggal karena COVID begitu. Yang dirawat itu ada 10 orang di rumah. Di rumah sakit itu semuanya penuh. Jadi itu ideal adalah indikator output dari COVID begitu. Baik itu kematian atau yang sakit, yang baik yang di rumah atau di rumah sakit. Baik Pak Miko, kalau dengan indikator-indikator dan kondisi seperti yang sudah Anda sebutkan tadi, apakah ini artinya PPKM yang tengah diterapkan saat ini tidak efektif karena sebenarnya penyebar luasan dari virus corona itu sendiri di kerumunan-kerumunan tadi masih terjadi? Ya, tidak seperti itu. Jadi semua indikatornya baik output maupun proses itu bahkan input harus dilihat. Semuanya apa yang terjadi, kemudian PPKM itu menurut saya perlu diperbaiki. Pada sisi mana diperbaikinya amat tergantung indikatornya begitu, Mas Fadli. Oke, tadi Anda sebutkan titik-titik kerumunan yang masih terjadi. Bagaimana ini ada revisi lagi yang beberapa hari yang lalu, yaitu tempat ibadah, Pak Miko. Ini sebaiknya memang ditutupkah dan mencegah kerumunan atau massa di tempat ibadah, atau bagaimana sebenarnya kalau dari tanggapan Anda? Ya, jadi tempat kerumunan itu tempat ibadah adalah tempat berkerumun. Tapi kalau di tempat ibadah tersebut masih bisa menjaga jarak, semuanya pakai masker, itu artinya minimal. Ada kerumunan, tapi sebenarnya kerumunan itu tidak menimbulkan risiko kalau jaga jaraknya dan pakai maskernya diawasi begitu. Karena di masjid itu atau di musola itu mereka sholat pasti ada jaraknya begitu. Berarti sebenarnya berarti Pak Miko sebenarnya sudah tepat revisi dari pemerintah yang kembali membolehkan tempat ibadah dibuka, tapi dengan aturan seperti yang beberapa waktu lalu juga, tetap dengan jaga jarak dan pembatasan massa atau jemaah yang hadir. Terima kasih, kita dibatasi oleh waktu Pak Miko. Kita akan berbincang di lain waktu. Terima kasih, selamat siang Pak Miko. Terima kasih.